bersama saya Devi Triwidia Estarsmi, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu etika publik. Jadi apa sih sebenarnya etika? Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah kode etik. Jadi kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan etika itu ialah standar atau nilai atau norma atau hukum yang berlaku tentang yang mengatur tentang baik tidaknya suatu tindakan. Baik atau tidaknya suatu tindakan. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Kemudian di dalam etika publik sendiri terdapat 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Jadi di dimensi kualitas pelayanan publik ini lebih berfokus bagaimana sih cara kita melayani masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ialah dimensi modalitas. Jadi dalam beretika publik kita harus punya modal dulu nih. Apa modalnya? Yaitu adalah sebuah pemerintahan yang bersih. Kenapa pemerintahan yang bersih itu bisa disebut dengan modal? Karena dengan pemerintahan yang bersih akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga ialah dimensi tindakan integritas publik. Dalam dimensi ini lebih menekankan pada kualitas dari pejabat publik itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau setelah diterima di dalam masyarakat sesuai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau dimensi tindakan integritas ini lebih menekankan pada kualitas dari pejabat publik. Apakah tindakannya sudah sesuai dengan nilai, standar, atau aturan moral yang bisa diterima oleh masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait kasus etika publik. Salah satu contohnya ialah ketidakdisiplinan ASN. Jadi mungkin teman-teman sudah sering banget yang menemukan jika teman-teman pergi ke instansi pemerintah untuk mengurus sesuatu, terkadang pegawainya itu malah nggak ada di tempat. Itu kan kesel banget ya teman-teman. Padahal seorang ASN itu sudah diberikan atau ditanamkan nilai-nilai etika publiknya. Nah, lalu kenapa sih seorang ASN itu bisa jadi nggak disiplin? Ternyata ada penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama, lemahnya peraturan dan tata tertib, yaitu peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan CPNS itu belum secara tegas dan rinci mengatur disiplinnya PNS. Jadi hanya menjelaskan terkait sanksi ringan, sedang, dan berat, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang ringan itu seperti apa sih, yang sedang itu seperti apa, atau yang berat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, lemahnya pengawasan dan pembinaan ASN. Jadi terkadang pimpinan itu tidak melakukan pembinaan, pengawasan, dan sanksi terhadap bawahannya, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga itu dari personal individu ASN itu sendiri. Jadi tidak adanya kesadaran itu udah pasti. Kemudian kadang tuh disiplin karena hanya diperintah atau karena sedang ada atasannya. Tapi kalau atasannya sudah nggak ada ya udah balik lagi malas-malasannya. Kemudian krisis keteladanan. Kadang itu pimpinan aku juga kayak gitu kok, kenapa aku enggak? Nah kadang seperti itu. Jadi memang diperlukan pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Kemudian lemahnya motivasi kerja itu juga berbahaya banget ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ialah karena faktor kepemimpinan. Jadi terkadang ada nih pemimpin yang kurang mengapresiasi prestasi dari bawahannya. Kadang mereka udah disiplin, kerjanya bagus, tapi nggak ada reward, nggak ada apresiasi khusus. Jadi kadang bikin seorang ASN itu jadi malas. Aku udah rajin, udah berprestasi, tapi nggak ada reward apapun buat aku. Kadang itu bisa menyebabkan orang itu jadi yang tadinya rajin jadi malas, yang tadinya disiplin jadi nggak disiplin. Jadi seharusnya ketika melakukan pelanggaran dikasih sanksi, ketika melakukan prestasi juga dikasih reward ya teman-teman. Itu merupakan salah satu senjata ampuh untuk meningkatkan kinerja dari pegawai. Lalu sebenarnya apa sih kaitannya etika publik dengan seorang ASN? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsi dari ASN ialah melayani publik. Sudah seharusnya seorang ASN mengerti terkait etika publik, bagaimana cara melayani publik dengan baik dan benar. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang kurang beruntung. Jadi itu ya teman-teman. Kenapa sih kita perlu etika publik khususnya seorang ASN? Itu tadi, satu, agar menjadi peka terhadap sekitar, agar menjadi tidak diskriminatif terhadap golongan-golongan yang kurang beruntung.
Baik, sekian dari saya. Akhir kata, salam semangat untuk kalian para ASN di seluruh Indonesia.